Halo teman-teman, kembali lagi di Getsu Code. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai belajar Android dasar ya. Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai implicit intent ya. Yang mana fungsi dari implicit intent ini sebagai akses. Misalkan ketika kita akan mengakses sebuah galeri di real device kita atau di emulator kita ya, kita bisa mengakses galeri tersebut dan mengambil atau mengupload image yang telah kita pilih di galeri tersebut ya. Coba kita langsung saja penerapannya di Android Studio ya. Nah, pertama-tama coba kita buat dulu layoutnya ya teman-teman. Jadi kita masuk ke layout. Sini kita buat tempat menyimpan image ya. Kita panggil image view. Misalkan konten dari image-nya kita sesuaikan saja, misalkan 500 ya atau 300 dp aja lah. dp. Jadi lebarnya itu 300 dan tingginya misalkan 400 dp. Lalu kita atur posisinya ya teman-teman. Add, mulai dari start, parent. Oke. Kasih lagi. Kita kasih end to end off ya. Parent juga. Kita kasih lagi top to top off, parent juga ya. Terus kita kasih app bottom to bottom. Kita kasih parent juga. Oke, kita sudah membuat image-nya ya. Atau agar kelihatan kita berikan background. Misalkan background warnanya jadi agak abu-abu ya. Kasih background warnanya ini. Nah, jadi terlihat ini adalah nanti sebagai tempat menyimpan image-nya. Nah, coba kita tambahkan juga sebuah button ya. Jadi ketika kita menekan buttonnya, maka kita bisa mengupload sebuah image yang mana image jadi dari sebuah galeri yang telah kita pilih. Button, content, kita kasih teks. Teksnya misalkan upload ya. Terus kita atur posisinya. Jadi kita copy saja ya teman-teman yang ini. Lalu kita paste. Jangan lupa ya, kita kasih ID. Misalkan ID-nya IMG ya. Nah, kita sudah memberikan ID-nya yang namanya IMG. Lalu kita berikan ID juga di sini. Misalkan button upload ya. Misalkan button upload atau btn upload. Nah, kita posisinya di bawah dari image tadi. Di bottom of, di sini image. Kita hapus ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika kita menekan button upload-nya, maka akan muncul image-nya. Langsung kita ke My Activity. Kita coba beri inisial ya, teman-teman. Inisial dari setiap layout ID ya, button dan image. Image view yang kita sudah buat, kita beri inisial. Misalkan image terlebih dahulu, file img, atau file button dulu aja lah. File button upload, find view by ID. Berarti ini button tipenya. RID btn upload. Oke. Lalu kita beri inisial lagi file img atau image tadi ya. Find view by ID. Berarti image view tipenya. RID img ya. IMG. Oke, di sini. Nah, kita buat logic ya. Logic ketika kita menekan buttonnya, maka kita akan masuk ke dalam sebuah galeri dari device kita ya, atau di emulator juga bisa. Kita panggil btn upload, set on click listener. Nah, di sini kita gunakan namanya intent implicit ya. Jadi intent implicit tersebut sebagai penghubung ya. Jadi jalur bagaimana kita bisa mendapatkan action ya, atau aksi untuk mendapatkan sebuah konten ya. Nah, di sini kontennya tersebut yaitu sebuah galeri yang ada di real device kita atau di emulator. Kita panggil intent, panggil lagi intent
Nah, di sini kita panggil huruf besar semua ya, action get content untuk mendapatkan konten tersebut. Titik. Also, kita kasih scope. Nah, di sini kita beri sebuah it type sama dengan image flash bintang. Yang artinya kita akan mengakses sebuah image yang ada di galeri ya. Type image bintang, yaitu bintang ini yang berartikan bahwa semua foto yang ada di galeri ya bisa kita ambil ya atau bisa kita akses. Setelah itu kita tambahkan start activity for result ya. Tambahkan it dan 0. Nah, jadi teman-teman ya, start activity for result ini adalah sebuah function yang nanti akan menjalankan activity yaitu intent action get yang akan kita lakukan. Namun ini ya teman-teman harus teman-teman paham juga, artinya yang diberikan strip ya atau buah tanda apa ya, coretan ya dari Android Studio ini merupakan source code yang sudah deprecated. Bisa dibilang source code yang memang sudah jadul ya atau sudah kadaluarsa versionnya. Tetap bisa menggunakannya ya, namun sebaiknya jangan nanti ketika teman-teman menggunakan sebagai real project teman-teman ya. Cuman di sini karena kita sedang belajar, jadi bolehlah kita menggunakan sintaks seperti ini. Nah, di sini ada request code ya, yang mana nanti request code ini sebagai code ya, sebagai kode request yang akan kita lempar kepada action get gallery nanti ya. Jadi ketika kita sudah memberi sebuah request code ya, yang defaultnya memang dari 0 ya. Nanti ketika kita memberi request code-nya dan dilemparkan ke galeri, maka galeri tersebut ya, action get content itu akan mendapatkan kode yang telah kita berikan ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita membuat sebuah function yang namanya onActivity result. Jadi di luar sini kita beri override fun onActivity result ya. Secara otomatis kita akan mendapatkan parameter seperti ini ya, request code-nya tipenya pengembaliannya yaitu integer ya. Coba kita langsung saja ya menggunakan if result code sama dengan activity, kita panggil result code, oke. Dan request code sama dengan 0 ya. Nah, di sini artinya ketika result code-nya sama ya, ini dari apa ya, operator boolean ya. Jadi ketika result code-nya sama dengan activity dan request code-nya sesuai dengan kodenya ya. Jadi sesuai kodenya yaitu default-nya 0, maka akan terjadi sebuah pengambilan data ya, yang mana data tersebut file Yuri sama dengan data. Oke. Jadi data tanda tanya ini sebagai data apapun yang akan kita ambil ya, yaitu random image tadi ya, seperti itu. Jadi ketika result code sama dengan activity-nya yaitu ini ya, dan request code-nya sesuai, yang mana default-nya itu 0, maka akan terjadi pengambilan data seperti ini. Lalu kita set data itu atau image tadi ke dalam activity bagian layout kita ya. Nah, kita panggil yaitu karena kita sudah membuat inisialnya yaitu img, maka kita panggil. Nah, teman-teman, namun di sini mengalami sebuah error ya, yaitu kita tidak mengetahui unresolved reference img ya. Jadi errornya unresolved reference img. Jadi apa yang harus kita lakukan? Coba kita cut saja ini. Lalu kita paste di sini ya, maka img tadi tidak akan merah lagi ya. Nah, setelah itu kita set image Yuri, lalu kita panggil Yuri lagi. Jadi teman-teman, Yuri ini maksudnya sebagai, bisa dibilang sebagai URL ya, yang mana URL tadi memberi alamat sebuah image tadi ya, image/bintang. Nah, ini masih ada yang error ya, kita lupa memberikan scope di sini, dan ini kita tambahkan lagi. Oke, kita rapikan jadi seperti ini ya. Jadi tidak ada lagi muncul error lagi. Coba kita jalankan ya. Bagaimana hasilnya kita gunakan di emulator HP kita. Oke, jadi sudah muncul ya teman-teman. Jadi ketika kita menekan button upload,
maka akan mengakses ke dalam galeri real device kita. Coba kita tekan upload, maka akan masuk ke galeri. Nah, coba kita pilih sebuah gambar, misalkan gambarnya Android ini ya. Nah, jadi muncul di activity layout kita bahwa gambar yang tadi kita pilih sudah terupload di. Nah, jadi muncul di activity layout kita dari gambar yang telah kita pilih di sebuah galeri. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman mengenai pembelajaran implicit intent ya. Jadi bagaimana kita menggunakan intent sebagai penghubung ya, melakukan sebuah aksi yang mana contoh di sini mengambil sebuah image di dalam galeri real device kita ya. Jadi itu ya pertemuan untuk kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Keep coding and stay coffee ya.